Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Fajriati. Saya salah satu peserta magang di unit Bimba A IUEO Taman Royal 1. Pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas belajar di luar kelas hari kedua yang temakan tentang kurikulum dasar kedua mengenai metode individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar atau pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena setiap anak memiliki kemampuan, minat, kecepatan belajar yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual? Yaitu agar proses belajar dilakukan secara bertahap dan anak dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. 4. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru atau motivator tugasnya adalah membimbing dan menyesuaikan pembelajaran, sedangkan murid sebagai subjek belajar yang aktif atau belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Kalau individual system adalah belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, sedangkan classical system adalah semua anak belajar dengan materi, waktu, dan cara yang sama. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama, pastinya mengenali kemampuan anak. Yang kedua, memberikan reward atau evaluasi. Dan yang ketiga adalah jangan minta dimengerti anak, tapi kita yang harus mengerti dan memahami mereka. Yang ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah percaya diri, nyaman, tidak tertekan, dan minat belajar menjadi meningkat. 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya, anak yang lambat bisa tertinggal, tertekan, sedangkan yang cepat bisa bosan karena tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu, tema yang kedua adalah metode variation skill. Pertama, apa pengertian variasi skill? Yaitu adalah kemampuan motivator dalam memvariasikan kegiatan belajar supaya tidak monoton. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak cepat bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu mengenal huruf, membaca, menghitung, dan jawab pertanyaan. Pertanyaan keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu dengan memberi respon, menunjukkan sikap senang, dan antusias. Ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu menulis, menggambar, menunjuk, dan menyusun. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Atau contohnya dengan menggabungkan kegiatan membaca, menulis, dan aktivitas respon agar anak tidak cepat bosan dan belajar menjadi menyenangkan. Tema selanjutnya adalah teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya adalah kegiatan tersebut akan diulang. Kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jawabannya adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak menjadi mampu. Ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Itu ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Sekian jawaban saya dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.